Selamat sore, kita bertemu kembali pada perkuliahan Ekologi Laut Tropis bagi mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini, kita masih melanjutkan bahasan modul 5 dengan topik ekosistem mangrove. Pada dua minggu sebelumnya, kita sudah membahas sebagian besar dari materi pada modul 5 ini. Pada minggu ini kita mengakhiri bahasan modul 5 dengan materi metode ekologi kuantitatif untuk ekosistem mangrove. Nah, untuk metode ekologi kuantitatif untuk ekosistem mangrove ini kita akan bahas dua analisis. Yang pertama adalah analisis vegetasi mangrove dan yang kedua nanti adalah analisis makrozobentos di ekosistem mangrove. Baik, pertama kita bahas terkait dengan analisis vegetasi mangrove. Analisis vegetasi ini adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk atau struktur ya, dari vegetasi komoditas tumbuh-tumbuhan. Nah, unsur dari struktur vegetasi diantaranya adalah bentuk-bentuk pertumbuhan, stratifikasi, ya, dan penutupan tajuk. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data tentang jenis vegetasi, diameter batang, tinggi pohon, ya. Jadi dalam rangka untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusun komoditas hutan tersebut. Nah, melalui analisis vegetasi akan diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan, termasuk juga terkait dengan dominansi dari suatu vegetasi. Nah, untuk analisis vegetasi mangrove akan dilakukan pengambilan contoh atau pengambilan sampel. Nah, metode pengambilan contoh pada analisis vegetasi mangrove. Metode yang umum digunakan untuk analisis vegetasi mangrove adalah metode transek garis dan peta contoh, atau disebut juga line transect plot. Sekali lagi adalah metode transek garis dan peta contoh. Metode transek garis dan peta contoh adalah metode pencuplikan atau pengambilan contoh populasi suatu ekosistem dengan pendekatan peta contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut. Nah, penempatan transek garis harus dapat mewakili setiap zona mangrove di wilayah tersebut. Nah, penempatan transek garis ini ya yang dimaksud adalah dapat mewakili setiap zona mangrove di wilayah tersebut. Nah, pertama-tama tentu kita akan menentukan zona pengambilan sampel dari zona mangrove atau penetapan stasiun penelitian atau stasiun surveinya. Nah, dalam contoh ini ya, misalnya di kawasan mangrove Teluk Benua, kita tetapkan 3 stasiun penelitian untuk pengambilan sampel, yaitu stasiun 1, stasiun 2, ya, stasiun 3. Nah, penetapan stasiun ini tentu dengan pertimbangan keterwakilan suatu wilayah.
juga bersifat subjektif ya, dalam rangka penempatannya. Tapi prinsipnya adalah penempatan stasiun ini dapat mewakili suatu kawasan mangrove tersebut. Setelah stasiun ditetapkan atau dipilih, selanjutnya kita akan menempatkan transek garis. Ya, contoh pada stasiun 1, ya, kita tarik 3 transek garis, ya, tegak lurus ke arah laut dengan daratan. Transek garis ini bisa berupa tali atau meteran. Nah, dalam contoh ini kita gunakan 3 transek garis ya, di satu stasiun. Nah, berikutnya di sepanjang transek garis, ya, misalnya di G1 ini, ditempatkan atau ditetapkan petak-petak contoh atau plot bujur sangkar ya, untuk pengambilan sampelnya. Ya, di sini transek garis dari perbatasan dengan daratan sampai dengan perbatasan dengan laut, kemudian ditempatkan plot atau petak contoh ya, dengan ukuran ini contohnya adalah 10 kali 10 meter secara sistematis ya. Ini pun penempatan petak-petak contoh ini pun tentu dengan pertimbangan keterwakilan dari sepanjang garis ini. Jaraknya tentu sangat tergantung dengan lebar dari mangrove ini. Nah, metode penempatan petak contoh menggunakan metode sistematik. Ya, sistematik artinya pada jarak yang sama. Misalnya dari petak 1 ke petak 2 misalnya 50 meter, dari 2 ke 3 juga 50 meter. Jadi sesuaikan ya, dengan lebar kawasan mangrove-nya. Nah, setelah petak contoh ditempatkan atau ditentukan, ya, maka pada setiap petak contoh ini akan dilakukan pendataan terhadap vegetasi mangrove, meliputi jenis-jenis vegetasi mangrove yang ada ya, di setiap petak itu, kemudian juga hitung jumlah individu setiap jenis. Misalnya jenis A ada sekian jumlah individunya, batangnya ya. Kemudian jenis B ada sekian individu atau sekian batang. Dan yang ketiga adalah ukur diameter batang setiap pohon mangrove setinggi dada. Ya, setinggi dada manusia yaitu sekitar 1,3. Jadi cara menghitung individu atau batang daripada mangrove ini adalah berdasarkan batas setinggi dada. Seperti ini ya, ini ada cabang 2, berarti ini adalah dihitung 2. Ya, karena di atas dada ini ya, ini adalah ada percabangan, ini juga dihitung ya batangnya. Nah, misalnya kalau ya ini juga ya dihitung adalah 1 batang. Ya, karena ini setinggi dada tapi dia cabangnya di atas dada. Dihitung 1 batang. Kalau ini dihitung 2 batang. Ya, ini 2 batang. Itu. Nah, contoh ya, misalnya survei mangrove di suatu area dengan 5 petak contoh berukuran 10 kali 10 meter. Diperoleh data seperti tabel berikut.
Jadi ada 5 petak contoh pada satu garis transek ya, pada satu transek garis dipasang 5 petak contoh berukuran 10 kali 10 meter. Pada petak contoh pertama ini diperoleh diketahui ada 2 jenis mangrove, yaitu jenis AA, jenis BB. Ya, jenis AA ada 4 batang atau 4 vegetasi, 4 individu dengan ukuran batang. Ini adalah ukuran diameter batang. Ya, ada 10 cm, 12 cm, 16 cm, dan 10 cm. Kemudian jenis B atau BB ini ada 5 individu atau 5 batang dengan diameter 8, 8, 10, 10, 15. Pada petak contoh kedua ya, diperoleh 3 jenis ya, BB, CC, DD. Jenis BB ini ada 8 ya, 8 batang atau individu dengan diameter batang masing-masing ini. Demikian juga CC ada 4 individu ya dengan ukuran batang masing-masing. DD ada 3 individu batang dengan ukuran diameter batang masing-masing. Nah, demikian juga di plot 3, plot 4 dan plot ke-5, peta contoh ke-5. Ini contoh hasil pendataan. Ya. Dalam satu transek garis terdiri dari 5 petak contoh. Nah, kemudian analisis data. Pertama yang akan kita hitung adalah kerapatan jenis. Kerapatan jenis ini adalah jumlah tegakan jenis ya atau individu ya, jumlah tegakan jenis ke I dalam suatu unit area. Ya, misalnya berapa jumlah tegakan jenis AA, berapa tegakan jenis BB dalam suatu area. Ya, dengan persamaan sebagai berikut. Nah, dalam contoh ini bisa kita hitung ya kerapatan jenis untuk jenis AA ya, jenis AA kita hitung berapa ada individu dari AA. Jadi individu AA di kelima peta contoh ini adalah ada 12. Jadi ada 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 3 berarti 12. Dibagi dengan 500 meter persegi. Kenapa 500? Karena satu plot ini ukurannya adalah 10 kali 10 sama dengan 100 dikali 5 plot. Jadi 500 meter persegi. Sehingga diperoleh kerapatan jenis A adalah 240 individu per hektar ya, dijadikan hektar. Ya, 0,024 individu per meter persegi. Ya, ini kita kalikan 10.000 karena 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Begitu juga kerapatan jenis B, jenis C, jenis D kita dapat peroleh. Sehingga kerapatan dari seluruh jenis adalah dijumlahkan ini jenis AA, jenis BB, jenis CC, dan jenis DD, yaitu 1000 individu per hektar. Nah, kita sudah mendapat kerapatan jenis mangrove di area tersebut. Berikutnya adalah kerapatan relatif. Nah, kerapatan relatif ini adalah perbandingan antara jumlah tegakan jenis ke I dengan total tegakan jenis seluruhnya dikali dengan 100%. Nah, ini kita ingin mengetahui persentase tegakan masing-masing jenis. Nah, dari perhitungan pertama kita sudah mendapatkan angka kerapatan AA sampai kerapatan DD dan kerapatan seluruh jenis.
Sehingga kerapatan relatif adalah untuk jenis AA ini 240 dibagi dengan 1000 kali 100%, sama dengan 24%. Jenis B 40%, jenis CC 16%, jenis DD 20%. Nah, ini disebut dengan kerapatan relatifnya. Yang ketiga, frekuensi jenis. Frekuensi jenis adalah peluang ditemukannya suatu jenis KI dalam semua petak contoh. Ya, dengan rumus ya, PI per P. PI ini adalah jumlah petak contoh ditemukannya jenis KI, ya, kemudian jumlah seluruh petak contoh. Nah, frekuensi jenis ini merupakan salah satu parameter vegetasi yang dapat menunjukkan pola distribusi atau sebaran jenis tumbuhan dalam ekosistem atau memperlihatkan pola distribusi tumbuhan. Nilai frekuensi dipengaruhi oleh nilai petak contoh di mana ditemukannya jenis vegetasi mangrove. Semakin banyak jumlah petak contoh ditemukannya jenis mangrove tertentu, maka nilai frekuensi kehadiran jenis mangrove tersebut semakin tinggi. Nah, dalam contoh ini kita ingin menghitung frekuensi masing-masing jenis. Nah, dari data ini diketahui bahwa jenis A dari 5 petak contoh, jenis A ini ditemukan di 3 petak. Petak 1, petak 3, dan petak 4, yaitu adalah 3. Jenis BB ditemukan pada 4 petak contoh. Ya, jenis CC hanya 2 contoh. Ya, sedangkan jenis DD ditemukan pada 3 petak contoh. Nah, dari sini kita bisa menghitung frekuensi jenis. Frekuensi jenis AA adalah jumlah petak contoh ditemukannya jenis AA yaitu 3 dibagi dengan seluruh petak contoh yaitu 5. Ini 3 dibagi 5 sama dengan 0,8. Begitu juga frekuensi jenis BB dihitung, jumlah petak contoh ditemukannya jenis BB adalah 4, 1, 2, 3, 4 dibagi dengan seluruh petak contoh adalah 5 sama dengan 0,8. Frekuensi jenis CC 2 per 5, 0,4. Dan frekuensi jenis DD 3 per 5, 0,6. Berikutnya adalah frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini adalah perbandingan antara frekuensi jenis KI dan total frekuensi seluruh jenis. Nah, dari data tersebut ya, diketahui frekuensi jenis AA adalah 0,6, frekuensi jenis BB 0,8, frekuensi jenis CC 0,4, dan frekuensi jenis DD 0,6. Sehingga jumlah frekuensi seluruh jenis adalah 2,4. Ya, ini dijumlahkan. Sehingga mudah kita menghitung frekuensi jenis. Ya. Frekuensi jenis AA adalah ya, 0,6. Ya, jadi frekuensi jenis AA dibagi dengan frekuensi seluruh jenis 2,4 kali 100% sama dengan 25%. Begitu juga frekuensi relatif jenis BB kita hitung 0,8 dibagi dengan 2,4 kali 100% sama dengan 33,33%. Demikian seterusnya sampai frekuensi jenis frekuensi relatif jenis DD. Nah, yang kelima adalah dihitung penutupan jenis. Penutupan jenis ini adalah luas penutupan jenis KI dalam suatu jenis. Nah, ini persamaannya penutupan jenis. Nah, penutupan jenis ini dihitung berdasarkan basal, ya, luasan batang, ya,
menutupi area suatu kawasan mangrove. Nah, ini dari data diameter, ya, dari data hasil pendataan diameter batang, kita akan bisa mengetahui basal area BA dari masing-masing jenis. Ya, misalnya dengan batang berukuran 8 cm, misalnya, ya, ini basal areanya adalah 3,14, P ini adalah nilainya 3,14 kali diameter batang 0,8 cm dikonversi menjadi meter adalah 0,08 dikuadratkan, ya. Ini dikali dibagi dengan 4, rumusnya, ya, sama dengan 0,005 meter persegi untuk diameter batang berukuran 8. Nah, dari data ini kita hitung aja dulu, ya, dengan diameter batang 10 berarti basal areanya adalah 0,08. Kalau diameter batangnya 12 adalah basal areanya 0,011. Demikian seterusnya, ya, sampai ada yang diameter 20 cm. Nah, dari sini kita bisa menghitung penutupan jenis. Misalnya jenis A penutupannya adalah 10, ya, ini 10 berarti dia berapa basal areanya? 0,08, ya. Kemudian 12 berapa? 11, ya, sampai kepada 10 lagi ini. 10 adalah 0,08, ya. Kemudian dibagi dengan luas area, luas sampling, yaitu adalah 5 kali 100, berarti 500 meter persegi. Kita konversi menjadi hektar, jadi untuk penutupan jenis AA ini adalah 2,82 meter persegi per hektar. Jadi untuk jenis AA ini dia menutupi tanah, ya, itu per hektarnya sebesar 2,82 meter persegi. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung penutupan jenis BB, jenis CC, dan jenis DD, ya, seperti ini. Nah, berikutnya adalah penutupan relatif. Penutupan relatif ini adalah perbandingan antara luas area penutupan jenis KI terhadap total luas penutupan seluruh jenis, ya. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita sudah mendapatkan data, ya, angka tentang tutupan jenis A 2,82 meter persegi per hektar sampai kepada penutupan jenis DD 1,92 meter persegi per hektar. Sehingga penutupan seluruh jenis dijumlahkan, ya, ini 12,1 meter persegi per hektarnya. Sehingga penutupan relatif dapat dihitung. Nah, penutupan relatif jenis A ini adalah 2,82, jadi untuk A adalah 2,82 dibagi dengan penutupan seluruh jenis 12,1 kali 100% sama dengan 23,31%. Dengan cara yang sama kita bisa hitung penutupan relatif untuk jenis BB, jenis CC, dan jenis DD. Nah, dari kerapatan, ya, kerapatan relatif, ya, kemudian frekuensi relatif, dan penutupan relatif, ya, dapat dihitung indeks nilai penting dari ekosistem mangrove, ya, dari vegetasi mangrove. Nah, indeks nilai penting adalah jumlah nilai kerapatan jenis secara relatif, frekuensi relatif jenis, dan penutupan relatif jenis. Ya, nilai dari indeks nilai penting atau INP ini suatu jenis, ya,
nilai indeks penting suatu jenis ini berkisar 0 sampai 300. Nilai penting ini memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis tumbuhan mangrove dalam komunitas mangrove tersebut. Nah, dari data angka-angka perhitungan sebelumnya, kita bisa menghitung indeks nilai penting vegetasi mangrove. Misalnya untuk jenis AA dengan kerapatan relatifnya 24%, ya, frekuensi relatifnya 25%, dan penutupan relatifnya 23,31%, sehingga indeks nilai pentingnya ini dijumlah ketiganya adalah 72,31%. Indeks nilai penting dari BB 119,78, CC 47,05%, DD 60,87%. Nah, jumlahnya ini harus 300%. Dari indeks nilai penting ketiga jenis mangrove ini diketahui bahwa, ya, jadi ditarik kesimpulan bahwa jenis AA adalah mendominasi komunitas mangrove di area tersebut karena dia mempunyai indeks nilai penting yang paling tinggi, ya, yang paling besar angkanya. Ya, dapat dikatakan jenis BB ini adalah mendominasi, ya, vegetasi mangrove, komunitas mangrove di area tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas analisis komunitas makrosubentos. Di ekosistem mangrove seringkali kita melakukan studi atau penelitian terkait dengan komunitas makrosubentos yang ada di ekosistem tersebut. Analisis komunitas makrosubentos ialah suatu cara mempelajari susunan, struktur, dan atau komposisi biota makrosubentos di ekosistem mangrove. Unsur struktur komunitas makrosubentos meliputi kepadatan atau densitas, ya, dominasi jenis, dan juga keanekaragaman jenis. Nah, untuk pengambilan sampel bentos di ekosistem mangrove ini sama juga halnya dengan pengambilan sampel bentos di ekosistem perairan lainnya. Ya, jadi metode yang umum digunakan untuk analisis komunitas makrosubentos ini adalah metode transek kuadrat. Metode transek kuadrat ini adalah metode pencuplikan contoh jenis atau populasi suatu ekosistem dengan pendekatan petak contoh yang berada di wilayah ekosistem tersebut. Nah, penempatan transek kuadrat sebagai petak, ya, sebagai petak contoh ini harus mewakili setiap zona mangrove di wilayah tersebut. Pada setiap zona mangrove atau stasiun kajian ini ditempatkan sejumlah transek kuadrat berukuran 1 kali 1 meter. Bisa juga menggunakan transek kuadrat berukuran lebih kecil, misalnya 0,5 meter kali 0,5 meter. Nah, metode pengambilan contoh atau penempatan transek kuadrat pada setiap stasiun ini menggunakan contoh acak. Ya, kita menggunakan metode acak. Bisa juga menggunakan metode sistematik. Pada setiap transek kuadrat yang telah ditentukan, selanjutnya dideterminasi, ya, atau ditentukan, diidentifikasi setiap jenis makrosubentos yang ada dan juga hitung jumlah individu setiap jenisnya. Nah, kemudian analisis data makrosubentos yang umum digunakan adalah pertama kepadatan jenis.
kepadatan jenis ini adalah jumlah jenis KI dalam suatu unit area. Nah, untuk menghitungnya menggunakan rumus seperti berikut. Jadi, kepadatan DI adalah jumlah jenis KI dibagi dengan luas area sampling. Ya, jumlah area total pengambilan sampel. Contoh, ya, pada suatu area mangrove dilakukan pengambilan sampel Macrosebentos dengan transek kuadrat berukuran 0,5 meter kali 0,5 meter sebanyak 10 transek. Ya, jadi ada 10 transek berukuran 0,5 kali 0,5 meter dan diperoleh data seperti berikut. Ya. Jadi hitunglah kepadatan jenis-jenis bentos di area mangrove tersebut. Jadi data diperoleh jenis bentos AA, jenis bentos BB, CC, DD sampai JJ. Ya. AA 15 individu, BB 80 individu, ya, sampai JJ 22 individu. Sehingga dapat dihitung kepadatan jenis AA adalah 15 dibagi dengan 2,5 meter persegi. Ya, kenapa 2,5? Karena satu transek berukuran 0,5 kali 0,5 ini sama dengan 0,025 meter persegi. Dikali 10 berarti 2,5. Ini adalah 0,25 meter persegi dikali 10 berarti 2,5 meter persegi. Ya, sehingga didapatkan untuk jenis AA kepadatannya adalah 6 individu per meter persegi, jenis BB 32 individu per meter persegi, sampai jenis JJ 8,8 individu per meter persegi. Total kepadatan jenis Macrosebentos di area tersebut adalah 98,8 individu per meter persegi. Kemudian parameter berikutnya yang dihitung adalah keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis Macrosebentos ini dapat dihitung dengan indeks Shannon. Ya, ini adalah indeks Shannon untuk menghitung keanekaragaman jenis. Nah, indeks keanekaragaman jenis ini mencerminkan tingkat kestabilan ekosistem dalam mendukung kehidupan Macrosebentos. Semakin tinggi nilai indeks keanekaragaman, ya, maka semakin tinggi tingkat kestabilan ekosistem. Sebagai indikator, ya, untuk kestabilan ekosistem. Nah, kita akan latihan untuk mengerjakan menghitung indeks keanekaragaman dari contoh 2 tadi. Ya, dari pengambilan sampel diperoleh data, ya, jenis-jenis bentos dengan jumlah individunya. Nah, dari sini kita bisa menghitung indeks keanekaragaman jenis bentos, memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus. Ya, jadi NI per N, inilah jumlah total individu jenis KI adalah 15. Ya, kemudian dibagi dengan N, jumlah total individu seluruh jenis, yaitu adalah 98,8, ya. Itu adalah 0,01, kemudian dilohkan, ya, NI per N ini dilohkan, kemudian NI per N dikali loh NI per N dikali, ya, ini dikali, kemudian ini dijumlahkan, ya, sehingga diperoleh nilai indeks keanekaragaman. Ya, kenapa ini tidak minus? Karena di sini di depan sigma ini adalah sudah ada minusnya. Jadi minus kali minus dia positif.
Nah, dalam contoh ini diperoleh indeks keanekaragaman jenis bentos adalah 0,880. Ini termasuk indeks keanekaragaman yang rendah di bawah 1. Ya, jadi di bawah 1 adalah rendah, 1 sampai 3 adalah sedang, 3 tinggi. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa ekosistem mangrove tersebut kurang stabil di dalam mendukung kehidupan makrosebentos. Tentu di situ ada gangguan-gangguan tertentu, misalnya terkait dengan pencemaran atau terkait dengan faktor-faktor oceanografi yang dapat membatasi atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan makrosebentos. Kemudian yang ketiga, parameter berikutnya bisa dihitung dominasi jenis. Dominasi jenis ini adalah tingkat dominansi suatu jenis dalam struktur komoditas makrosebentos. Ya, dihitung dengan indeks dominasi Shannon dengan rumus sebagai berikut. Ya. Nah, dari contoh 2 kita bisa hitung seberapa nilai indeks dominansi jenis ya, masing-masing jenis bentos. Itu. Nah, dari sini ya dengan memasukkan rumus ini Ni per N dikuadratkan sigma kemudian dijumlahkan ya. Ni yang untuk AA Ni-nya 15 dibagi dengan 247 ya 0,01 dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Nah, diperoleh nilainya adalah 0,169 nilai indeks dominasi. Ini dikatakan indeks dominasi yang relatif rendah mendekati 0. Berarti tidak ada jenis yang benar-benar mendominan ya, mendominasi dari ekosistem tersebut. Nah, berikutnya adalah indeks keseragaman jenis. Keseragaman jenis ini adalah tingkat kemerataan jumlah individu di antara jenis-jenis makrosebentos di suatu wilayah. Keseragaman jenis ini dihitung dengan indeks keseragaman jenis. Ya. Jadi E keseragaman jenis adalah indeks keanekaragaman jenis ya dibagi dengan keanekaragaman maksimum. Ya, keanekaragaman maksimum ini, HAMAK ini dihitung dengan log S. S ini adalah jumlah taksa atau jumlah jenis. Nah, dari contoh 2 kita juga bisa menghitung indeks keseragaman jenis. Ya, dengan memasuk rumus ini kita sudah mengetahui indeks keanekaragaman adalah 0,88. Jumlah taksanya adalah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 taksa, ada 10 jenis. Ya. Nah, kita hitung HAMAK-nya. Ya, HAMAK-nya log dari 10 adalah 1. Oleh karena itu, indeks keseragaman jenis, HAMAK, H per HAMAK adalah 0,88 dibagi 1. Jadi sama dengan 0,88. Nah, dalam kasus ini indeks keanekaragaman jenis sama dengan indeks keseragaman jenis. Nah, semakin tinggi indeks keseragaman jenis, ini menunjukkan bahwa sebaran jumlah individu setiap jenis hampir merata. Ya, ini juga mengkonfirmasi dari indeks dominansi yang rendah bahwa tidak ada jenis yang dominan. Artinya dia cenderung seragam jenisnya, jumlah jenisnya. Baik, jadi demikian materi kuliah hari ini. Tentu ini membutuhkan latihan berulang-ulang dan juga nanti kita akan praktek atau praktikum di lapangan untuk menerapkan metode kuantitatif ekologi untuk ekosistem mangrove ini. Kita akan bahas pada sisi diskusi. Sekian dan terima kasih sudah menyimak.